jadi owner. Tinggal nyuruh, tinggal merintah. Bukan Anda yang nutupin kelemahan karyawan, nggak mau tuh karyawan, Anda yang ke Kebayoran. Nggak mau tuh karyawan, Anda yang ke Palmerah. Nggak mau tuh staff, Anda yang ke Ciputat. Nah, karyawan diapain? Udah kayak raja, tinggal nggak mau Pak, Bapak aja. Iya, gue dulu digituin berarti. Padahal yang punya, gue juga bingung. Gini, gue juga bingung. Kok kita jadi suruh-suruh karyawan ya? Gagal jadi owner. Padahal Anda owner loh. Gila, gue owner. Ya, kan cuma lo bilang. Enak dia nih, nggak pakai modal, nggak ngediriin, tiba-tiba bos. Bos mana? Bayoran. Lalu sini. Biaran aja bos mah rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sore kali ini kita bahas sapu. Salah prioritas usaha. Temanya adalah gagal jadi owner. Jadi sekitar sepekan lalu teman saya pemilik 3 atau 4 toko sembako gitu ya. Besar, grosir juga dia mainnya ya. Telepon, "Ban, ke toko gue dong." Gue lagi sibuk. Bentaran aja gitu. Gue kredit nih. Oke deh, bentaran ya, singgah doang ya. Ya udah. Begitu nyampe dia curhat, "Ngapa gue punya karyawan 4 jadi kayak nggak punya karyawan?" Ngomongnya gitu. Maksudnya gimana? Karyawan gue 4, tapi yang capek gue semua. Kok bisa? Itu dia. Karena yang pertama, kalau gue suruh ke grosir sebelah, ke gudang induk, dia punya bapak gue gitu kan, TOTI, alasannya apa? Nggak kuat angin. Ya udah, bawa mobil, nggak bisa nyetir mobil. Bawa motor, nggak kuat angin. Akhirnya gue yang ngelakonin. Emang sih dia rajin di toko. Oke. Yang kedua nih, kalau gue minta dia karena di gudang bapak gue kagak ada, lu ke Kebayoran deh ya. Toko Awi kayak Sido Muncul kayak Tulung Agung kayak apa semacam. Alasannya apa? Aduh Pak, itu kan macet Pak. Kalau seandainya pakai motor Pak, ntar kondisinya misalnya kita ketemu polisi, saya nggak punya SIM, barang iketan di sini banyak. Duh, saya bingung Pak. Kalau pakai mobil, lagi-lagi saya emang bisa bawa mobil Pak. Tapi kan saya nggak hafal jalan kalau bawa mobil, karena kan yang kecil-kecil udah nggak muat, yang jalan tikus. Kalau lewat jalan besar, lewat itu saya nggak paham jalan Pak. SIM ada kan? Ada sih Pak. Ya udah, akhirnya gue lagi Bang. Yang ketiga, kan saya ngasirin Pak. Kalau seandainya saya tinggalin kasir, tas selisih kayak kemarin, Bapak bingung. Saya mau gantiin, saya lagi keluar, saya nggak gantiin, kenyataan kasirnya tercatat nama saya. Bingung kan gue Ban? Yang terakhir, kucuk-kucuk. Pak, gue mah udah pasti nggak mau lu Pak kalau ditugasin luar. Belum gue tugasin Ban. Terus gue jadi bingung ngomong bini gue. Kenapa kita kayak nggak punya karyawan ya? Kejadiannya saya bilang apa? Ngerekrut orang nggak boleh ngasal. Cek dulu dari siapa orang itu kita dapat. Seperti apa dia punya kemampuan untuk gabung sama kita. Etos kerjanya, amanahkah tidak, profesionalkah tidak, jujurkah tidak, dan seterusnya. Jangan cuma bisa kerja, bisa. Kuat tenaganya, kuat. Umurnya muda, ya. Mau gaji sekian, ya kerja. Nggak taunya, drakor. Banyak sandiwara, banyak apa lagi, banyak acting, banyak apa lagi, banyak peran-peran yang kita nggak terduga, tiba-tiba peran itu jadi kita yang harus ngelakonin. Kebayang nggak ngegaji 4 tapi kita ngejalinin 5 peran. Pertama tugas kita, kedua sampai kelima tugas karyawan-karyawan kita karena mereka menolak. Terus gimana Ban? Cuma 2 kemungkinannya. Paksa dia untuk mau melakoni kerja kita, ya kan? Atau kalau tidak, perlahan copot 1 ganti 1, copot 1 ganti 1 gitu. Kenapa nggak boleh copot semua? Pincang, lebih capek, nggak terkendali, akhirnya omset gerubrak-gerubruk, bisa jadi nggak ada penjualan karena semuanya baru. Yang lama-lama, yang senior, yang udah paham tentang kinerja toko, kamu keluarkan kan gitu. Makanya satu-satu biar nggak pincang, biar nggak gerubrak-gerubruk, biar tetap balance, biar seimbang. Keluarin 1, masuk 1 yang baru. Jalan 2 bulan nih yang baru udah mulai ngerti nih, minimal 50% menguasai seperti yang pernah kita copot dari orang lama, mulai lagi. Copot lagi yang lama, masuk lagi yang baru. Sampai udah posisi 50-50 kan, yang lama 50, yang baru 50. Cek nih, kedua-duanya, di compare kira-kira dengan kondisi lama dan baru ini masih tetap jalan, stabil, udah pertahankan. Kalau emang yang lama tiba-tiba menjadi sesuatu yang menyebabkan transformasi buruk dan negatif terjadi dari yang lama ke yang baru, copot lagi seperti yang tadi. 1 deh, copot dulu, ganti lagi yang baru. Akhirnya stabil, balance tanpa harus mengorbankan kinerja dan operasional keseharian. Lama-kelamaan akhirnya udah 4-4-nya gak kita ganti? Yes, udah 4-4-nya dong. Nah, pastikan yang 4 ini tidak punya ulah dan tidak punya pola seperti 4 yang lama. Kalau terjadian lagi, berarti Anda gagal lagi jadi owner, bolak-balik Anda menjadi karyawan kelima, kakak moyangnya karyawan gitu kan.
Anda kakak moyangnya, anak moyangnya yang 4 tadi, karyawan tapi kayak bos, karyawan tapi nggak bisa disuruh, karyawan tapi tidak bisa dikendalikan untuk ngebantu kita punya kinerja. Akhirnya kita semua yang kerja gitu loh. Sementara gaji-gaji mereka, bonus mereka, lemburan mereka, uang makan, transport udah kita tunaikan. Capean mana? Iya, mendingan gak pakai mereka. Tapi kan nggak mungkin. Orang 5 aja keteter, apalagi ente sendiri. Gitu kan. Yang benar adalah tetap pakai yang 4 itu, tapi yang 4 tidak boleh ada drakor drama Korea. Tidak boleh ada sandiwara, tidak boleh ada sinetron, tidak boleh ada alasan, tidak boleh ada ya cerita-cerita yang nggak bisa gini Pak, nggak ada cinta. Ini lagi kerja bro, berpacu mencari omset dan margin, profit, keuntungan dan sebagainya. Bukan lagi alasan. Selesai dong? Selesai. Yang kedua, kenapa gagal jadi owner? Karena dari awal udah terlalu berbaur dengan mereka. Nggak ada wibawa kita di mata karyawan. Kayaknya kata karyawan enak owner gue mah. Bos gue cincai, gaul, asik. Wah pokoknya gaul abis. Apa yang terjadi? Nggak dihormatin. Apa yang terjadi? Wibawa kita diinjek-injek. Apa yang terjadi? Diakali. Apa yang terjadi? Ya ujung-ujungnya Anda bawahan saya. Walaupun saya karyawan Anda. Terjadi gak? Iya. Tugas-tugas berat Anda yang lakoni. Tugas-tugas enteng dia yang lakoni. Sementara lemburan, apapun yang menjadi hak kewajiban kita bersama dia, kita tunaikan gak? Tunaikan. Boleh telat gak? Tidak telat. Waktunya tambah gak? Tambah. Tapi kinerja, semua kita yang meng-cover. Iya kan? Kejadian gak? Capek gue Ban. Iya gue aja nyeritain kalau lu capek, apalagi lu yang ngalamin. Jadi gimana Ban? Nah itu yang kedua. Yang ketiga, mulai nih dipanggil semua. Kayaknya gak apa-apa deh. Saya tutup dulu seminggu 2 minggu. Ancem. Padahal mah gak bener-bener kita gak jalanin ya. Kayaknya mulai besok semua kabur aja dari sini deh. Saya nggak perlu kasih apa-apaan lagi. Saya udah pusing, saya tutup aja toko. Mikir tuh, mikir. Jadi Pak, mulai besok saya mau deh. Walaupun cuma ngambil kebayoran, macet-macet dikit. Pasti mau. Walaupun terpaksa, nggak apa-apa. Tapi paling nggak, Anda bisa jadi owner nggak? Jadi owner. Tinggal nyuruh, tinggal merintah. Bukan Anda yang nutupin kelemahan karyawan. Nggak mau tuh karyawan, Anda yang ke kebayoran. Nggak mau tuh karyawan, Anda yang ke Palmerah. Nggak mau tuh staff, Anda yang ke Ciputat. Nah, karyawan diapain? Udah kayak raja, tinggal nggak mau Pak, Bapak aja. Iya, gue dulu digituin Bang. Padahal yang punya, gue juga bingung. Gini, gue juga bingung. Kok kita jadi suruh-suruh karyawan ya? Gagal jadi owner. Padahal Anda owner loh. Iya lah, gue owner. Ya, kan cuma lo bilang. Enak dia nih, nggak pakai modal, nggak ngediriin, tiba-tiba bos. Bos mana? Bayoran. Lalu sini. Biaran aja bos mah rajin. Iya gitu Bang. Iya pasti begitu. Dia jadi gimana sih? Begini dia. Bos lu mana? Bayoran nyari barang. Lalu ya orang bos yang mau gitu. Padahal kita suruh dia alasannya nggak punya SIM lah, nggak tahu jalan lah, nggak bisa bawa motor lah, nggak kuat bawa mobil lah. Ini kita semua. Kalau nggak kita jalani, nggak kita cover, ya toko kosong. Penjualan tidak terjadi, barang nggak terisi. Iya, bos malah kamu Ban. Nah itu makanya. Jadi gagal jadi owner dong. Itu Ban. Nah, oke itu ya 3 ya. Ya oke. Tambahan nih ya. Setelah tadi di briefing, kasih ancaman, ini ancaman bener nih. Mulai besok 4-4-nya keluar aja deh. Gaji terakhir nih, proret nih, pukul rata nih dari kemarin sampai saat ini gue bayar. Besok dan seterusnya nggak usah, biarin gue tutup sebulan. Pasti tuh satu persatu. Maaf Pak, mulai besok gue kemana aja mau deh. Gue belajar mobil dah, ya kan? Gue bikin SIM deh. Gue pakai motor deh, macet-macet deh. Lewat jalan tikus. Yang penting jangan ditutup Pak toko. Saya tetap butuh kerja, saya punya keluarga, saya butuh gaji kan gitu. Ya, kalau dia begitu, mulai ikat kesepakatan kerja bersama gaya gue yang mengacu pada masih ada kan ya? Iya perjanjian kerja ya. Perjanjian kerja antar waktu. Kalau nggak ada ntar gue kirimin. Ada, itu pakai itu. Walaupun belum PT, pakai aja pasalnya nggak apa-apa. Kenapa? Karena lu kan punya NPWP. Oh iya, pakai NPWP kan lu? Boleh lu pakai undang-undang itu. Meskipun belum PT, meskipun belum PT. Kalau lu nggak punya NPWP, belum PT, pakai itu lu kena sama pemerintah. Undang-undangnya pemerintah lu pakai, lu kagak bayar pajak. Kan UMKM nggak ada pajaknya. Iya bener banget. Pakai deh undang-undang itu. Lu yang PWP kan? PWP, deh. Mereka terkena dengan pengusaha yang namanya lu nih, UMKM, yang punya NPWP, yang dikedepankan sama lu adalah Undang-Undang Tenaga Kerja. Dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja ngasih tuh perjanjian kerja antar waktu. Yang udah gue kirim. Masih ada gak? Ada. Terapin itu. Insya Allah dia gak berkutik. Yang terakhir, jangan lupa ada sesuatu yang bisa dipegang. Ijazah asli ke. Apa kartu keluarga orang tua yang asli, pokoknya yang asli. BPKB asli ke, ya tapi begitu mau perpanjang kasih gitu. Dari situ mereka nggak macem-macem. Gitu ya, iya. Jadi kayak kita nyocok hidung sapi kerbau, kayak gitu.
Kalau enggak kita ya gagal jadi owner. Iya Ban, harus gitu Ban, nih kejam daripada kita dikejemin. Iya, emang kesannya kita zolim daripada kita ini jadi babu. Masa kita jadi babu di toko sendiri, dia jadi bos di toko kita. Iya benar gitu. Sebenarnya bukan kejam, efek jerah, shock terapi dan memberikan pembelajaran di mana dia harus tahu diri, sadar diri. Lu karyawan gue, apa jadi gue yang capek, kan gitu. Iya gue lihat gue kan bawa gedebuk deh si Anjar nih. Iya bener lihat nih, gue asal lihat di flyover. Iya segala masukin tuh dari berapa petrol itu dari seberang. Iya karena dia alasannya sakit pinggang, pinggang kejepit. Ya kalau gitu suruh rumah aja istirahat, gue kasih uang kesehatan bisa. Gitu bener, iya tegas-tegas dikit, jangan terlalu tegas juga, ntar kabur. Oh gitu ya, gagal jadi owner sebenarnya masalahnya ada di ownernya ya. Karena dia nggak sadar bahwa jadi owner itu minimal ada 5 kecakapan. Bagaimana mampu membangun komunikasi yang baik bersama karyawan, bagaimana bersikap yang baik dengan karyawan, bagaimana menunjukkan attitude profesionalisme di mana karyawan akhirnya hormat, patuh, dan benar-benar ngewongin kita gitu loh, menghargai kita sebagai ownernya. Yang keempat adalah jalin komunikasi dengan kerjasama dengan rekanan dan sebagainya sebagai alat kontrol, di mana rekanan bilang, ntar gue aktuin bos lu kalau kerja nggak benar gitu kan. Yang terakhir, kalau ada keluarga kita sering ke toko, libatkan dia sebagai CCTV kita. Selesai. Insya Allah gagal jadi owner nggak kejadian sama kita. Ya gitu ya. Iya. Bayar lo. Iya ntar gue transfer nggak gue bercanda. Kurang lebih gitu ya. Jadi banyak UMKM, banyak kemitraan, punya franchise gagal. Tumpur, tumbang gara-gara tadi gagal jadi owner. Karena sikap, profesionalisme, paradigma, gaya pikir, gestur, gaya bicara, atau dia tidak memantaskan diri untuk mengedepankan kita punya kepribadian, dimakan sama anak buah. Bukan seperti makan nasi, lebih kejam daripada itu. Kenapa? Transfer out kita yang ngelakonin. Dia yang kita bayar lembur, kita yang ngejalanin. Udah kayak budaknya dia, gedebuk ini. Kita buka box sendiri, kita susun sendiri, kita pukul lagi, kita turun lagi. Aduh, jadi kuli kebayoran bro. Gue owner ban. Ya, cuma lu yang ngaku. Kenyataannya kuli kebayoran. Gitu ya. Hati-hati ya, gagal jadi owner berjangkit pada kita semua. Hakikatnya kita owner, tapi kenapa kita lebih capek dari helper, dari staff, dan dari karyawan kita. Renungan tuh, meskipun udah sore, wajib tetap direnungi agar tidak terjadi pada semua kepribadian kita selaku owner, selaku pemilik, dan selaku pengelola retail, UMKM, dan franchise atau kemitraan. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.